Ninja vs Samurai, apa yang akan terjadi jika keduanya bertarung? Siapa yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Mungkin kamu yang mengidolakan samurai pasti akan langsung menjawab jagoan berpedang katana ini. Namun para idola ninja pasti akan memilih pendekar dengan jurus ninjutsu tersebut. Keduanya sama-sama kuat dan hebat, namun keduanya ternyata memiliki peran yang sangat berbeda. Skenario pertarungan ninja vs samurai secara logis dan analisis untuk menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan dahsyat keduanya. Berikut keunggulannya masing-masing. Sebelum lanjut nonton, silahkan klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Ninja merupakan petarung sergap yang sangat andal. Misi mereka adalah melakukan serangan tiba-tiba dan menghancurkan musuh mereka dengan cepat. Mereka akan sangat berbahaya pada malam hari karena mereka memiliki kemampuan untuk membaur dengan kegelapan malam. Ninja memiliki banyak senjata rahasia yang akan selalu mereka bawa seperti shuriken, katana, kunai, ranjau, racun dan lainnya. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk menang, namun siapa peduli. Ninja memiliki jurus khusus yang sering kita sebut sebagai jutsu atau ninjutsu. Mereka juga memiliki kecerdikan dan kecepatan yang sangat cepat dan dapat dengan mudah mengunci musuh. Ninja sangat patuh terhadap aturan mereka. Mereka tidak akan membeberkan rahasia mereka sekalipun nyawa adalah taruhannya. Ninja merupakan pasukan yang sangat cerdik dalam penyusupan, apalagi pada kegelapan malam. Kelebihan tersebut dapat digunakan untuk menganalisa medan tempur dan pertahanan musuh, serta untuk menyusun strategi. Samurai adalah petarung jarak dekat yang mahir dalam bertarung menggunakan baik pedang katana maupun tangan kosong mereka. Mereka memiliki stamina yang sangat besar dan tentunya akan menjadi senjata yang sangat menghancurkan. Samurai sangat menghormati aturan-aturan yang ada, karena mereka adalah pasukan resmi Jepang. Mereka tidak memiliki senjata khusus, namun mereka dilengkapi pakaian baja yang sangat kuat yang sangat melindungi. Samurai akan sangat mahir menggunakan senjata yang telah lama ia gunakan, semacam ikatan antara senjata dengan tuan. Teknik pemotongan yang sangat tinggi memungkinkan sang tuan memotong tubuh lawan dengan sekali tebas menggunakan senjata kesayangannya. Samurai sangat benci menurunkan martabatnya, sehingga mereka akan susah untuk mengumbar rahasianya, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Jika ninja melakukan serangan secara tiba-tiba, maka samurai akan sulit menang karena serangan tiba-tiba merupakan kekuatan utama seorang ninja, serta tujuan utama ninja, yaitu melakukan penyerangan secara mendadak. Jika samurai dan ninja bertemu dan bertarung secara berhadapan, di mana kedua belah pihak mengetahui dengan seksama letak keberadaan musuh, maka dengan kondisi ini ninja akan sulit menang karena samurai memiliki stamina yang lebih besar. Selain itu ninja akan mengalami kesulitan dalam menggunakan jutsu-jutsunya karena jurus ninja dioptimiskan dalam penyergapan mendadak. Namun jika ninja menggunakan senjata rahasianya, maka akan dipastikan bahwa kemungkinan kemenangan samurai menjadi 50-50, dan akan bergantung terhadap kemahiran ninja dalam menggunakan senjatanya atau kemahiran samurai dalam menghindari senjata tersebut. Jika ninja dan samurai bertarung di arena luas dengan pepohonan dan semak belukar yang cukup padat, dengan kondisi terang atau cukup terang, maka ninja dapat menggunakan serangan mendadak dan senjata rahasia untuk mengalahkan samurai. Namun jika serangan tersebut serta penggunaan senjata rahasia gagal, maka ninja memiliki opsi untuk bertarung,
di mana ia akan dikalahkan oleh samurai karena kemahiran samurai dalam pertarungan jarak dekat, atau kabur dan melakukan serangan mendadak secara beriringan, di mana kemungkinan kemenangan ninja menjadi lebih tinggi. Jika pertarungan diadakan pada malam hari di sebuah area berhutan maupun padang dengan kondisi gelap gulita, maka ninja akan mengalahkan samurai dengan mudah karena ia akan menggunakan kemahirannya dalam bersembunyi di kegelapan, sebelum kemudian melancarkan serangan. Jika samurai dan ninja ditarungkan di arena sempit dengan pencahayaan yang cukup, maka samurai akan dengan mudah mengalahkan ninja, karena samurai merupakan spesialis pertempuran jarak dekat dan memiliki stamina yang lebih besar, sehingga ninja akan kewalahan. Namun jika kondisi gelap, maka kemungkinan menang menjadi 50-50, dan akan bergantung terhadap ketangkasan serta kecerdikan kedua belah pihak dalam memanfaatkan senjata, jurus maupun situasi. Baik samurai atau ninja, keduanya merupakan kelas masyarakat Jepang kuno yang memiliki posisi mulia, namun mereka berbeda kelas. Ninja dipahami sebagai tentara bayaran, pembunuh bayaran, mata-mata dan melayani siapa saja yang bersedia membayar mereka. Meskipun mereka sangat terampil. Di sisi lain, samurai bukanlah tentara bayaran maupun pembunuh bayaran. Bahkan mereka bersedia tidak dibayar untuk menjalankan misi tertentu. Samurai ini bertugas melayani kaisar dan sangat setia kepadanya selama masa feodal Jepang. Samurai memegang kode kehormatan yang disebut Bushido. Tidak seperti ninja, mereka bertarung hingga akhir dan tidak menuntut bayaran. Mereka termasuk prajurit kelas menengah atau kelas tinggi dan dilatih sebagai perwira dalam taktik militer. Terlepas dari kenyataan bahwa hanya 10% dari populasi Jepang adalah samurai, ajaran dan kode moral mereka tetap lestari hingga kini. Seragam ninja disebut shinobi-shinobi. Tak sedikit yang mengira bahwa pakaian ninja selalu berwarna hitam gelap, padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian. Ninja juga biasa mengenakan warna pakaian yang berbeda, tergantung situasinya. Semisal hitam atau biru tua untuk sebuah misi di malam hari. Di sisi lain, pakaian putih digunakan di musim dingin ketika kondisi menuntut mereka untuk berkamuflase di atas salju. Mereka juga bisa saja mengenakan pakaian seperti masyarakat pada umumnya terutama dalam misi penyamaran. Sementara itu seorang samurai biasanya mengenakan kimono dengan dua lapisan luar dan dalam. Mereka juga memiliki dua jenis kimono, yakni kimono yang lebih berat karena tebalnya lapisan yang biasa digunakan saat musim dingin. Dan kimono ringan yang biasa dikenakan saat musim panas. Kimono para samurai ini terbuat dari sutra dengan tingkatan yang berbeda tergantung dari pangkat dan kedudukan mereka. Semisal samurai yang lebih tua mengenakan kimono berwarna abu-abu atau coklat, menyerupai usia mereka yang bermartabat. Anak-anak samurai berpakaian flamboyan, sedangkan perempuan mengenakan kimono berwarna-warni, yang bergantung pada kekuatan suami mereka. Terima kasih kamu telah menonton video ini. Jika video ini menghibur dan atau bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe dan like, agar kamu tidak ketinggalan video-video dari tabloid bekas channel selanjutnya.